jadi materi selanjutnya kita akan membahas terkait ada yang namanya theory of constraint ya, atau sistem bottleneck. Oke. Nah, sistem bottleneck ini biasanya terjadi karena adanya suatu kendala ya. Jadi bisa dilihat pada gambar ini ya. Di sini terlihat dalam gambar kalau misalnya dalam suatu sistem produksinya atau aliran prosesnya itu ada beberapa ataupun ada hal yang menjadi kendala di suatu titik. Di suatu titik. Nah, ini. Nah, hal ini ya bisa terjadi berupa penumpukan suatu barang ataupun komponen di salah satu workstation, sehingga nanti di sini tersendat. Jadi aliran prosesnya tidak mengalir secara jelas ya. Maksudnya di sini terjadi hambatan. Nah, kendala ini dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang menghambat suatu sistem ataupun menghambat terjadinya pencapaian kinerja yang lebih tinggi. Jadi ada dua pokok kendala, ada batasan fisik dan batasan non fisik. Kalau batasan fisik dia akan berhubungan dengan kapasitas mesin ya, sedangkan kalau non fisik berupa permintaan terhadap produk ataupun prosedur kerja. Nah kalau misalnya seperti ini ya, berarti bisa jadi terkait ke batasan fisik ya. Jadi kapasitas bukan mesin ya, bisa juga terkait operator. Operatornya sedikit, cuma satu, sehingga yang mau dikerjakan jadinya numpuk di sini. Nah, konsep dasar teori kendala di sini biasa disebut theory of constraint ya. Jadi kalau teman-teman dulu pernah belajar model operational research, ya ada beberapa constraint, ya itu sama saja. Jadi di sini bentuk kendalanya ya merupakan suatu teknik ya untuk melihat atau mengoptimasikan jadwal produksi dengan tujuan meningkatkan hasil produk secara keseluruhan, mengurangi persediaan dan mengurangi biaya operasional. Dasar dari theory of constraint ini bahwa setiap organisasi mempunyai kendala-kendala ataupun hambatan untuk mencapai kinerjanya yang paling optimal ya. Kendala-kendala ini sebaiknya kita identifikasi ya dan diatur sehingga nanti dapat memperbaiki kinerja. Dan biasanya jumlah kendala ini terbatas. Jadi istilahnya bisa kita identifikasi dan pasti akan ada solusi untuk memecahkan kendala tersebut. Jenis kendala sendiri, yang pertama ada kendala eksternal ya. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi dari faktor eksternal ini terkait dengan sumber-sumber di luar perusahaan, misalnya permintaan pasar, modal ya, atau investasinya dari stakeholder ya. Kalau kendala internal ya berarti dalam perusahaan terkait dengan kapasitas produksi, jam mesin ya. Kalau ada juga yang namanya kendala longgar atau loss constraint, di mana di sini kendalanya terkait sumber daya yang terbatas, yang tidak digunakan secara menyeluruh untuk proses pembuatan produknya. Kemudian ada yang namanya kendala mengikat atau binding constraint ya. Di sini Di sini kendalanya terkait sumber daya yang tersedia tapi belum dimanfaatkan secara sepenuhnya. Nah, ada juga jenis kendala lain yang terkait kendala sumber daya. Jadi kalau resource constraint ini kita susah mencari sumber dayanya ya. Terus juga ada kendala pasar. Jadi kita kesusahan untuk istilahnya menilai bagaimana sih yang keinginan pasarnya, berapa yang harus diproduksi dan lain-lain. Kemudian ada kendala keseimbangan, balance antara misalnya teknologi dengan operator yang ada seperti apa. Juga kendala terkait permintaan, misalnya permintaannya banyak tapi
bahan bakunya sedikit. Nah, itu juga terkait kendala. Nah, dalam ukuran theory of constraint sendiri, ya, kinerja di sini di setiap perusahaan dibatasi oleh beberapa kendala. Kemudian di sini akan dikembangkan suatu pendekatan kendala dengan tujuan memperbaiki kendala tersebut sehingga bisa fokus pada 3 ukuran. Yang pertama, pengukuran hasil ataupun terkait uang ya, melalui penjualan produk. Jadi bukan produk yang terjual ya, jadi bukan berupa persediaan. Kemudian ada juga terkait ukuran persediaan, yaitu semua uang yang diinvestasikan dalam membelikan segala sesuatu yang diharapkan jadi produk yang dapat terjual, baik itu berupa bahan baku, komponen, ya, tapi tidak termasuk dengan tenaga kerjanya, ya. Kemudian biaya operasional di sini semua uang yang dikeluarkan dalam suatu sistem ya, dari perubahan persediaan menjadi throughput, yang di sini biaya-biaya ini juga termasuk tenaga kerja tidak langsung maupun tenaga kerja langsung, biaya simpan, depresiasi dan peralatan. Jadi misalnya lebih kompleks di biaya operasional karena menyangkut throughput dan persediaan. Nah, untuk mencari ataupun mengidentifikasi theory of constraint di sini, jadi kita harus mengidentifikasi dulu apa sih kendala dalam sistemnya kita. Yang pertama, kita melihat dulu, memprioritaskan menurut terkait pengaruh ya, apa yang misalnya sangat berpengaruh signifikan atau tidak terhadap tujuan yang ingin kita capai. Jadi walaupun mungkin ada banyak kendala dalam suatu waktu, biasanya hanya sedikit kendala yang mempengaruhi sistem tersebut. Jadi benar-benar diidentifikasi yang mana yang paling mempengaruhi. Kemudian kita cari bagaimana cara menghilangkan kendala tersebut. Kemudian diputuskan ya, bagaimana alternatif-alternatif yang dapat dilakukan supaya menghilangkan kendala itu. Tentu saja dengan mempertimbangkan beberapa hal, apakah perubahan tersebut menggunakan biaya murah ataupun tidak, itu juga salah satu hal yang perlu dipertimbangkan. Kemudian kita lihat lagi dari sumber lain yang mendukung ya, dari langkah 2. Apakah misalnya dalam pembuat alternatif itu sumber-sumber yang kita dapat tersedia atau tidak, misalnya dengan cara misalnya yang kayak gambar tadi ya. Oke, gambar tadi kendalanya adalah misalnya kita menambah sumber daya manusia. Nah, apakah perusahaan kita mampu merekrut kembali orang baru atau misalnya seperti apa? Jangan sampai kendala malah alternatif keputusannya malah memperburuk keadaan perusahaan, gitu ya. Kemudian mengangkat kendala-kendala yang mengikat, jadi dilihat dari segi aktivitasnya ya, terkait program perbaikannya di sini, apakah bagaimana cara kita mengurangi keterbatasan dari kendala itu, baik dari segi misalnya apakah memang harus ada penambahan ataupun tidak ya. Kemudian mengulangi keseluruhan proses, kembali ke langkah pertama untuk meningkatkan terus-menerus. Jadi tidak berhenti pada constraint itu saja. Kalau memang sudah diterapkan alternatif yang sudah dibuat, nah itu harus tetap dilakukan continuous improvement. Kemudian prinsip dasar dalam theory of constraint di sini ya. Jadi terkait identifikasi, exploit, subordinate, elevate, dan repeat. Jadi pertama kita menyeimbangkan dulu aliran produksinya ya. Jadi bukan kapasitasnya ya, jadi aliran produksinya gitu. Kita lihat. Kemudian tingkat utilitas, kita kebermanfaatannya misalnya ditentukan berdasarkan potensi stasiun kerja tersebut ya. Apakah termasuk titik kritis atau tidak. Nah, nanti kita bisa lihat kendala untuk menentukan sebenarnya di mana sih dari divisi-divisi ini yang merupakan titik kritis dalam terjadinya bottleneck. Nah, itu nanti kita identifikasi juga. Kemudian jadi untuk setiap aktivitas ya,
selalu sama dengan kebermanfaatannya. Jadi harus dilihat apa yang mengakibatkan bertumpuknya work in process tersebut atau biasa disebut buffer ya dalam jumlah berlebihan. Kemudian 1 jam, jadi sistemnya di sini prinsipnya ketika misalnya kita kehilangan 1 jam atau misalnya terjadi bottleneck selama 1 jam, itu berarti kita akan kehilangan suatu sistem selama sistem keseluruhan. Jadi jangan sampai istilahnya harus mengalir terus ya, diusahakan tidak ada penumpukan. Kemudian bottleneck ini akan mempengaruhi throughput dan inventory. Jelas ya, bisa jadi inventorinya kebanyakan malah barang setengah jadi, padahal yang kita inginkan adalah inventory dalam bentuk produk jadi. Kemudian batch transfer tidak selalu sama jumlahnya dengan batch process. Nah, ini juga harus diperhatikan. Oke, kemudian batch prosesnya sebaiknya tidak tetap ya. Jadi dalam penentuan batch prosesnya juga harus diperhatikan. Kemudian penjadwalan kapasitas dan prioritasnya dilakukan dengan memperhatikan semua kendala dari constraints-nya. Kemudian jumlah optimum lokal ataupun keseluruhannya, pengukurannya, formasi ini sebagai suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan ya, berdasarkan pemasukan dari bahan baku sampai dengan produk jadi. Jadi nanti setelah UTS nanti kita akan belajar untuk melihat ataupun menghitung line balancing ya, keseimbangan lintasannya seperti apa sehingga tidak terjadi penumpukan atau bottleneck kayak tadi. Jadi kalau di sini berapa menit, di sini harus berapa menit, di sini berapa menit sehingga alur prosesnya berjalan dengan lancar. Oke, kemudian untuk theory of consent sendiri ada 3 hal yang harus diperhatikan ya. Biasanya dinamakan drum, buffer, sama rope. Nah, DBR merupakan proses penjadwalan yang diturunkan dari theory of constraint. Jadi ini adalah constraint-nya, kemudian drumnya adalah ketika bahan bakunya mulai masuk, kemudian ini proses ya. Kemudian ini adalah rope, bagaimana aliran itu bisa berjalan secara lancar. Nah, pada drum buffer rope ini atau metode ini berfokus pada peningkatan aliran melalui mengidentifikasi manfaat dari kendala dari suatu sistem. Jadi metode ini bertujuan untuk membatasi pekerjaan yang sedang berlangsung pada sistem. Jadi kalau memang tidak bisa dalam satu proses dilakukan 2 pekerjaan, ya harus di satu pekerjaan saja. Jadi kita lihat kebermanfaatannya dari masing-masing proses itu. Nah, untuk identifikasi komponen dalam buffer rope ya ada 3, yang tadi drum, buffer, sama rope. Dimana kalau drum sendiri ini adalah langkah pertama yang harus mengidentifikasi apa sih sebenarnya menjadi kendala gitu ya. Jadi umumnya di sini drum merupakan sumber daya ataupun pusat kerja yang paling banyak misalnya dalam suatu proses produksinya. Jadi ketika drum telah berhasil diidentifikasi, jadi nanti akan ada alat penjadwalan secara otomatis untuk mempersiapkan bagaimana sih perhitungan jadwal secara rinci terkait drumnya ini. Nah, jadwal ini nanti menghasilkan kinerja yang setinggi mungkin ya, sehingga nanti komponen ini menentukan kinerja dari sistem produksi secara keseluruhan. Jadi akan melihat dari semua prosesnya yang tadi ini, kita akan lihat yang mana sebenarnya proses intinya yang harus dijaga agar tidak terjadi bottleneck seperti itu. Kemudian pada proses buffer ya, jadi buffer ini akan memastikan proses produksinya lancar. Jadi tidak ada buffering, ada loading. Kemudian untuk buffer ini diberlakukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya delay ataupun penundaan produksi dan masalah lainnya. Nah, buffer ini dalam periode waktu dirancang untuk melindungi sumber daya ya dari masalah yang terjadi mulai dari hulu sampai hilir produksi. Nah, artinya drum tidak akan pernah atau persediaan tidak mungkin habis ya dalam melakukan pekerjaan. Jadi setiap pekerjaan akan diteruskan dari drum dengan kecepatan yang sesuai
ya sesuai dengan perhitungannya, jadi tidak ada yang menumpuk atau buffer. Dan proses terakhir ini adalah mengidentifikasi rope. Jadi rope ini adalah akan mempresentasikan atau memperlihatkan terkait mekanisme yang mungkin pekerjaannya itu akan mengalir ya tanpa hambatan ya. Jadi fungsi komponen ini untuk memastikan proses produksi ini dapat berjalan lancar. Ketika drum telah menetapkan jadwal utamanya, kemudian buffer ini akan memberikan perlindungan ya. Kemudian rope ini berfungsi untuk sistem komunikasi ataupun mengontrol tindakan yang diperlukan untuk mendukung sistem produksi tersebut. Cara kerja dari drum buffer rope. Nah, dari sini di dalam sistem manufaktur sendiri, drum masih berperan sebagai penghambat ya. Buffer merupakan bahan dari bagian hulu kemacetannya ya. Jadi ini berarti di sini ada kendala ya, ada buffer di sini sehingga nanti ini harus rope-nya harus ngepull ya, menarik sehingga di sini tuh tidak terjadi penumpukan. Nah, kurang lebih konsepnya seperti itu. Nah, ada yang namanya bottleneck dan non bottleneck. Nah, kalau bottleneck di sini session kerja memiliki kapasitas lebih kecil dibanding dengan kebutuhan produksinya. Bottleneck ini dapat menyebabkan antrian ya yang menunggu untuk diselesaikan. Sehingga nanti bottleneck ini juga bisa terjadi bukan hanya di mesin, tetapi juga di tenaga kerja ataupun peralatan khusus berlawanan dengan sumber daya bottleneck ya, sumber daya dengan kapasitas yang melebihi kapasitas yang dibutuhkan disebut non bottleneck. Nah, contohnya gimana? Jadi kalau misalnya dalam satu mesin dia kapasitas produksinya adalah 20 piece per jam ya. Kemudian mesin kedua ya, kapasitas 5 piece per jam, bayangkan berapa banyak penumpukan yang bisa terjadi di sini. Oke, di sini 1 jam menghasilkan 20, di sini 1 jam cuma menghasilkan 5 piece. Berapa penumpukan yang terjadi di sini? Jika kondisi ini terjadi, ya, berarti kita harus bisa menambahkan mesin misalnya seperti itu. Tapi non bottleneck bisa terjadi jika misalnya ini kan mesinnya 1 nih, 5 piece ya. Jadi kalau ini selesai 1 jam pindah ke sini 1 jam ya. Berarti kalau terjadi bottleneck berarti 15 piece harus menunggu. Ya. Tapi ini bottleneck. Kalau non bottleneck berarti kalau misalnya di sini kita punya katakanlah 5 mesin ya. 5 mesin berarti kita kapasitasnya di sini 25 ya. 25, ketika ini selesainya 20 piece 1 jam, kita bisa pakai 4 mesin ya, berarti ada 1 mesin yang nganggur, itu namanya non bottleneck. Ini alir proses, sehingga masuk ke sini lagi dia 20 piece per jam. Jadi aliran yang bagus adalah ketika di sininya selesai di A langsung masuk ke B, diproses ke B langsung masuk ke C tanpa hambatan sama sekali. Itu nanti yang akan kita pelajari menghitung bottleneck-nya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke. Nah, untuk istilahnya mengetahui lebih dalam terkait konsep buffer ini ya, nanti teman-teman akan saya bagi kelompok sesuai dengan kelompok praktikum saja ya. Jadi ada 6 kelompok ya, akan saya kasih kajian terkait kita belajar karena kalian sudah tingkat akhir, jadi kita mulai belajar bagaimana cara istilahnya melihat jurnal ataupun membaca jurnal ya, karena nanti kalau tugas akhir teman-teman harus bisa kurang lebih mereview jurnal minimal 3 lah sebagai penelitian terdahulu. Nah, untuk buffer atau drum buffer rope ini ya, jadi juga bisa sebagai nanti bahan untuk teman-teman kalau memang misalnya mungkin di perusahaannya ada terjadi penumpukan, nah itu salah satu metode yang bisa teman-teman pakai. Jadi saya akan kasih 6 jurnal ya supaya
masing-masing kelompok nanti akan mempresentasikan dan kita diskusikan sama-sama. Jadi kalau saya sih karena kita proses belajar ya, jadi jangan takut salah. Saya selalu bilang jangan takut salah. Nggak apa-apa kalian salah pada saat kita kelas dibanding salah pada saat ujian. Nah, mending banyak bertanya pada saat kelas dibanding tidak bertanya sama sekali tapi ujiannya juga nggak paham. Jadi itu yang perlu teman-teman perhatikan. Jadi ini ada terkait jurnal untuk menyimbangkan aliran produksi ya dari Universitas Bung Hatta Padang. Jadi di sini terkait industri pembuatan mebel ya. Nah, ada work in process-nya. Nanti di sini teman-teman akan lihat dia pakai metodenya seperti apa. Session kerjanya ada berapa. Kemudian ini identifikasi ya. Yang mana yang drum, yang mana non-drum. Habis itu dilihat lagi prosesnya dari throughput, kita pakai biaya apa yang masuk. Setelah itu, ini dia pakai software ya, software WinKSB. Nah, yang teman-teman harus perhatikan, tidak perlu detail menjelaskan apa, misalnya penggunaan softwarenya tidak perlu seperti itu. Yang penting dari hasil pengolahan software, misalnya nanti hasil yang didapatkan itu seperti apa, ternyata penumpukannya terjadi di mana, dan apa yang harus dilakukan untuk menghindari penumpukan tersebut. Nah, nanti ini akan ada perbandingan ya, sehingga nanti dilihat kapasitasnya dan alternatif penjadwalannya seperti apa. Misalnya apa dulu yang diproduksi, misalnya kamar set dulu, kemudian kursi tamu atau kursi makan. Jadi ini, kalau yang ini dia pakainya 7 alternatif. Nah, kemudian dilihat ya, idle time-nya, yang mana yang paling singkat ya, waktu nganggurnya, sehingga nanti bisa didapatkan yang mana sebenarnya yang terpilih untuk diaplikasikan. Nanti bisa teman-teman baca di sini kesimpulannya seperti apa. Kalau memang kurang jelas, nanti bisa lihat di daftar pustakanya. Misalnya kamu cari nih, misalnya pakai yang Fogarty, yang Production Inventory Management, cari bukunya di bisa cari bukunya di perpustakaan ataupun bisa cari e-booknya. Kalau punya Gasper ini juga banyak sudah e-booknya, saya rasa gampang didapat. Terus Nani Ginting juga ini ada di perpustakaan ada seperti itu. Jadi paling enggak kalian udah tahu nih metode ini digunakan seperti apa sih, sebagai salah satu bekal teman-teman juga sebelum ke KKP. Mungkin siapa tahu nanti dalam perusahaannya ada proses seperti ini kan, sudah bisa menjelaskan. Oke. Ada yang ditanyakan?